Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Kaum Ibu Masjid Al-Amin, Ibu Ustazah Hajjah Rohimah. Yang kami hormati ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Taklim Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berada di dalam bulan apa, Bu? Bulan Sya'ban. Enggak ada yang jawab Februari, Bu. Ya, jadi umumnya pengajian ya bulan Hijriah. Ya, jadi kita berada di dalam bulan Sya'ban, ibu-ibu sekalian. Saya mengingatkan bulan Sya'ban itu nanti ada nisfu Sya'ban, ibu-ibu sekalian. Nisfu Sya'ban adalah nisfu Sya'ban adalah setengah bulan Sya'ban. Saat itu doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu sekalian. Kalau dialamin insyaallah malam Jumat besok, Bu. Jadi malam Jumat itu insyaallah nisfu Sya'ban. Jangan sampai enggak hadir, Bu. Usahakan hadir semuanya, ibu-ibu sekalian. Ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti biasa, kalau kita baca Yasin 3 kali lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban adalah bulan Rasulullah. Karena bulan Sya'ban adalah bulan Rasulullah, maka ibadah yang sangat bagus untuk kita kerjakan di bulan Rasulullah adalah memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi marilah kita menjadi orang yang senang bersolawat, ibu-ibu sekalian.
Sholawat itu boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Sholawat itu banyak sekali macamnya ibu-ibu sekalian. Yang penting jangan memikirkan sholawat apa yang paling utama, tetapi banyak bersolawat. Sholawat apa saja ibu-ibu sekalian. Ada yang membiasakannya sholawat nariyah, boleh ibu-ibu sekalian. Ada yang membiasakan sholawat badar ibu-ibu sekalian, boleh juga. Sholawat itu sangat banyak ibu-ibu sekalian. Sholawat itu berarti kita mendoakan Rasulullah. Rasulullah itu orang yang pahalanya sudah penuh ibu-ibu sekalian. Berarti kalau pahalanya sudah penuh dengan kebaikan, didoakan, doanya akan kembali kepada yang mendoakan ibu-ibu sekalian. Jadi Rasulullah itu ibarat orang yang sudah penuh kebaikan lalu didoakan kebaikan, maka kebaikan itu akan diberikan kepada yang bersolawat ibu-ibu sekalian. Maka kita hendaklah banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Udah sering dengar ibu-ibu sekalian, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah saja bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersolawat dan salamlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah yang memerintahkan bersolawat, Allah juga mempraktekkan bersolawat ibu-ibu sekalian. Satu-satunya ibadah, satu-satunya perintah Allah yang Allah perintahkan dan Allah melaksanakan, malaikat juga melaksanakan, adalah bersolawat kepada Rasulullah ibu-ibu sekalian. Jadi solawat itu ibadah yang utama karena Allah Subhanahu wa taala juga bersolawat kepada Rasulullah. Maka kalau Allah saja bersolawat, malaikat bersolawat, lalu kita umatnya masa enggak bersolawat ibu-ibu sekalian? Maka kita perbanyak solawat ibu-ibu sekalian. Di antara keutamaan solawat kepada Rasulullah adalah kita mendapatkan syafaatul uzma pada yaumal qiyamah nanti ibu-ibu sekalian. Kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah karena kita bersolawat kepada Rasulullah ibu-ibu sekalian. Kata Rasul, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu mau mendapatkan syafaat nggak bu? Ya, syafaat itu pertolongan. Kita semua butuh pertolongan dari Rasulullah. Mengapa kita butuh pertolongan syafaat dari Rasulullah? Karena ibadah kita pas-pasan ibu-ibu sekalian, belum tentu diterima Allah ibu-ibu sekalian. Kita misalkan sholat tuh, kita umumnya sholatnya khusyuk apa enggak khusyuk? Seringnya enggak khusyuk. Lagi sholat mikirin duit, lagi sholat yang lebih parah mikirin sinetron ibu-ibu sekalian. Yang lebih parah lagi sholat mikirin anak nanti kemana ibu-ibu sekalian. Pikiran-pikiran dunia sering masuk di dalam sholat kita ibu sekalian. Seringkali sholatnya tidak khusyuk menyebabkan nggak diterima oleh Allah. Kalau kita ngandelin sholat tuh, ngandelin sedekah kita dikit, udah dikit nggak ikhlas lagi ibu-ibu sekalian. Ada orang yang sedekahnya banyak tapi dia seringkali dicampuri dengan ketidakikhlasan, pengen dipuji, akhirnya mengandalkan sedekah juga sangat sulit ibu-ibu sekalian. Mengandalkan ibadah baca Quran misalkan, baca Quran kita sering terbata-bata, ataupun terbata-bata itu juga jadi pahala ibu sekalian. Allah nilai jadi pahala. Sering tidak direnungkan ibu-ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat amalan-amalan kita sehari-hari, masuk surga itu sulit ibu-ibu sekalian.
Nah, kita mengandalkan syafaat dari Rasulullah, ibu-ibu sekalian. Harusnya nggak diterima, tapi karena kita banyak bersolawat kepada Rasulullah, amalnya diangkat oleh solawat sehingga diterima oleh Allah, dan itulah syafaat pada hari kiamat nanti. Amal-amal kita diterima oleh Allah karena kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukti cinta kepada Rasulullah banyak bersolawat, ibu sekalian. Jadi ini pertama, mengapa kita perlu bersolawat? Karena kita membutuhkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengandalkan amal kita sulit diterima oleh Allah, tapi dengan syafaatnya Rasulullah itu insya Allah amal-amal kita jadi diterima oleh Allah karena mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan ditolong oleh Rasulullah, ibu-ibu sekalian. Rasulullah itu sangat cinta kepada umatnya, ibu sekalian. Beliau sudah masuk surga, kembali lagi keluar dari surga, ingin menolong umatnya, ibu-ibu sekalian. Ingin menolong umatnya yang pada saat itu di padang mahsyar, ibu-ibu sekalian. Nah, jadi Rasulullah itu ketika menolong kita di padang mahsyar, Rasulullah itu sebenarnya sudah masuk surga duluan, tapi sendirian, ibu-ibu sekalian. Tapi sendirian, lalu Rasulullah menginginkan umatnya juga masuk ke dalam surga. Lalu beliau Rasulullah keluar dari surga lalu ke padang mahsyar untuk mengumpulkan umatnya. Kata Rasulullah, inna ummati ya'tuna hurran muhajjalin bi atharil wudu. Sesungguhnya umatku itu pada hari kiamat nanti akan wajahnya terang berseri-seri karena banyak berwudu, ibu-ibu sekalian. Jadi ciri umat Rasulullah itu kita nggak usah ngaku, ya Rasul saya umat engkau, ya Rasul saya umat engkau. Enggak, ibu-ibu sekalian. Banyak bersolawat, yang pertama. Yang kedua, berwudu, ibu-ibu sekalian. Dengan banyak berwudu, wajahnya terang, ibu-ibu sekalian. Wajahnya terang, tinggal Rasulullah panggil, kamu ikut sini, kamu ikut sini. Yang wajahnya butak, ibu sekalian, terakhir, ibu-ibu sekalian. Dipanggil juga, ibu sekalian, tapi terakhir, ibu-ibu sekalian, karena yang terang-terang dulu. Nah, terangnya dulu itu disebabkan banyak berwudu, ibu sekalian. Wudu itu wajibnya untuk sholat. Jadi wudu wajibnya untuk sholat, tetapi di setiap keadaan kita sunnah berwudu, ibu sekalian. Kita nggak mau sholat, wudu aja, itu sunnah, ibu sekalian. Hukumnya berpahala, ibu sekalian. Orang yang terus membiasakan berwudu, wajahnya akan terang, ibu sekalian, pada hari kiamat nanti. Jadi kita sunnah berwudu setiap saat, ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholawat salah satu hikmahnya adalah tadi yang pertama untuk syafaat. Hikmah sholawat yang kedua adalah untuk qadaul hajah, dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sulit berdoa itu sulit diijabah karena banyak dosa, ibu sekalian. Jadi banyak dosa itu penghalang doa kita, sulit diijabah oleh Allah. Tetap dikabulkan juga, tapi entar-entaran, ibu sekalian. Tetapi kalau kita banyak bersolawat kepada Rasulullah, Rasulullah itu yang mengangkat doa kita sampai kepada Allah, lalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu sekalian. Maka disunahkan kalau kita berdoa itu dengan bersolawat, ibu sekalian. Jadi orang yang bersolawat 1 kali, Rasul membalas 10 kali, ibu sekalian. Artinya kita didoakan Rasul 10 kali, didoakan selamat oleh Rasul 10 kali. Kalau kita bersolawat kepada Rasul 10 kali, Rasul mendoakan kita, mendoakan kebaikan kepada kita, membalasnya 100 kali, ibu sekalian. Lalu kalau kita
bersolawat 100 ibu sekalian, Rasul mendoakan kita, membalas solawat kita 1000 kali ibu sekalian. Rasul itu yang tidak punya dosa. Kalau Rasul doa pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita didoakan Rasul karena kita bersolawat, berarti doa Rasul diijabah oleh Allah dan kita akan menjadi orang yang bahagia, selamat dunia dan akhirat ibu-ibu sekalian. Jadi kita banyak bersolawat, tidak rugi ibu sekalian. Usahakan seharinya 100 bu, 100 itu minimal, boleh lebih ibu sekalian, lebih bagus. Insya Allah kita menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat karena kita didoakan oleh Rasul, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Rasul yang mendoakan kita ibu sekalian. Misalkan begini, ya Allah berilah saya rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Saya dosanya banyak, lalu nggak diijabah oleh Allah. Mama nggak diijabah. Tapi Rasul yang mendoakan. Karena kita berdoa lalu banyak bersalawat, Rasul yang mendoakan, ya Allah berilah Agus Firman Wahyudi rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Pasti karena Rasul yang mendoakan diijabah ibu-ibu sekalian. Itu hanya ilustrasi ibu sekalian. Jadi kalau kita banyak bersolawat kepada Rasul, itu insya Allah doa kita diangkat oleh Rasul, sehingga doa kita diijabah karena Rasul yang mendoakan kita ibu-ibu sekalian. Jadi di bulan Sya'ban ini bulannya Rasulullah, perbanyak solawat mulai sekarang. Nah, jadi ini permulaan, bukan nanti Ramadan solawatnya kendor lagi ibu sekalian, tetap solawat. Dimulai dari bulan Sya'ban ini kita banyak bersolawat kepada Rasul, minimal 100 kali sehari ibu sekalian. 100 banyak amat. Kita kebiasaan kalau ibadah berat, ibadah banyak. Coba ngerumpi ibu sekalian, udah nggak berasa berjam-jam ibu sekalian. Sholawat 100 itu ringan ibu sekalian, apalagi dibagi 5 tiap habis sholat 20 lebih ringan lagi ibu sekalian. Nah 100 itu minimal, boleh 200, boleh 300, boleh 1000. Kalau orang-orang soleh udah gak terbatas sholawatnya ibu sekalian, saking cintanya kepada Rasulullah. Kita melatihnya dengan hitungan dulu. Nanti kalau kita udah 1000, udah kebiasaan baca sholawat 1000, gak usah dihitung lagi ibu sekalian. Udah jadikan kebiasaan bersholawat, insya Allah doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Iya. Itu juga bagus, Bu. Iya. Kalau masalah asing Iya. 100 kali. Iya. Boleh juga, iya. Iya, bisa juga. Ibu-ibu sekalian, minimalnya sholawat kita boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang gak pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh, dua-duanya boleh ibu-ibu sekalian. Ya, jadi kalau kita bersalawat usahakan ditambah dengan keluarganya. Jadi wa ala ali, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau boleh pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu hitungan 1. Lalu terus kita baca lagi, insya Allah kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang solih dan solihah. Keluarga kita Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wilayah kita mudah-mudahan Allah jaga dari segala macam musibah, bencana maupun penyakit, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah ala hadirinnya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratil nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي للجلال والإكرام وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم نظم أحوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من ألم الفقر والذل واعصمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء. اللهم يسر لنا الانتظار في جميع الأمور الدنيا والدينية وحسن مرادنا بالخير. اللهم بعدنا من الشر والعصيان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السخاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Mahyudi SHG yang telah memberikan pelajaran yang saya sebagai perwakilan Muhammad yang sangat